Sound and mic, check. Hai semuanya, kembali lagi di Talk Kids. Di sini ada aku Kisti dan aku Cira di Perdana Talk Kids 2025. Yeay! Wah, spesial banget ya. Berarti ini merupakan podcast pertama kita di tahun jabatan baru dong. Iya, benar banget Kisti. Dan pastinya ini spesial banget sih. Apalagi buat listener yang udah nungguin Talk Kids ini. Anyway, sekalian aku mau switch, aku mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Aku juga mengucapkan ya, mohon maaf lahir dan batin juga teman-teman semua. Oh iya, karena lebaran nih ya, pasti masih pada mode santai gak sih? Iya, kayaknya sih masih ya. Tapi tahu-tahu udah disuruh kuliah, lalu ngomong di depan umum. Pasti langsung ngeblank sih kadang-kadang. Ini tuh problem semua mahasiswa ya, karena bagi sebagian orang ngomong di depan umum tuh hal yang menakutkan banget. Iya, bener banget Kisti. Sama aku juga dulu kalau disuruh presentasi, kayak udah mau ngilang aja sih, nggak mau di kelas. Betul banget tuh. Iya. Makanya hari ini kita panggil yang ahlinya. Hari ini, tahu nggak sih kita kedatangan siapa, Cira? Siapa tuh Kisti? Pasti kepo banget ya teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan Ibu Winda, dosen ilmu komunikasi yang super jago banget dalam public speaking. Halo Bu Winda, terima kasih sudah berkenan hadir dalam Talk Kids kita kali ini. Jadi teman-teman, aku kenalin sedikit. Beliau bernama Andi Winda, SIKOM, MKOM, and Media ST. Beliau lahir di Palembang 29 Agustus 1983. Beliau juga merupakan lulusan dari Universitas Lampung dalam jurusan Ilmu Komunikasi, S2 Monash University di Australia, Communication and Media Studies. Wah, keren banget ya teman-teman. Oke, untuk pertama nih ya, kita tanya-tanya yuk dengan Bu Winda. Oke, Bu Winda, gimana kabarnya hari ini? Halo semuanya, alhamdulillah saya baik, sehat dan bahagia tentunya. Alhamdulillah. Oke Bu, untuk pertama-tama di sini saya ingin bertanya dong, Ibu kan sebagai orang yang profesional ya dalam bidang public speaking. Bisa nggak sih Ibu ceritain sedikit aja perjalanan Ibu pertama kali terjun ke dunia public speaking? Iya, benar banget. Oke, jadi kalau terjun secara profesional di dunia public speaking itu baru dimulai ketika saya sudah berkecimpung sebagai seorang dosen. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Citra, saya adalah seorang dosen di jurusan ilmu komunikasi, di mana memang kalau seorang dosen harus punya kemampuan public speaking yang baik dan yang benar ya, karena perlu menyampaikan informasi dengan tepat, dengan pas, dengan lugas kepada mahasiswanya. Nah, selain sebagai seorang dosen, saya juga beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk memenuhi undangan sebagai moderator, MC, bahkan juga speakers dan narasumber di berbagai macam kesempatan. Jadi selama hampir 17 tahun saya mengajar ya di Universitas Lampung. Memang pengalaman untuk terlibat dalam dunia public speaking sudah lumayan banyak. Begitu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Iya, Perjalanannya itu loh. Iya, benar. Pasti memakan banyak waktu dan sampai sekarang menjadi seorang yang profesional. Iya. Ngomong ya Bu, kenapa sih Bu skill public speaking ini penting banget buat kami sebagai mahasiswa tentunya? Oke, kenapa kemampuan public speaking itu sangat penting? Perlu diingat dulu ya, saya sapanya apa nih? Talk Kids semua. Public speaking itu bukan bakat. Public speaking itu adalah keterampilan. Jadi semakin banyak kita berlatih, maka semakin kita terampil di dalamnya. Menyampaikan sesuatu secara efektif, menyampaikan sesuatu secara lugas, jelas, dan dapat dipahami orang banyak, saya rasa itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat luar biasa, utamanya bagi para mahasiswa dan kaum muda saat ini. Kadang kita tahu apa yang ingin kita sampaikan, tapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, jadi public speaking memang sangat penting, bukan hanya buat kaum muda, kaum tua pun kadang-kadang begitu ya, biar Gen Z dan milenial nggak berantem mulu. Iya. Ya, oke, mungkin itu.
Wah, jadi beneran penting banget ya buat kami sebagai Gen Z, nggak cuma untuk pekerja-pekerja di layar kaca aja yang perlu public speaking, tapi kami Betul. juga perlu banget. Iya, karena sebagian orang itu banyak mengira ya hanya MC saja gitu Bu yang perlu public speaking. Oh ya Bu, kalau baru mulai belajar public speaking, pasti ada aja yang bikin grogi. Sebelumnya aku penasaran banget nih Cira, apa sih kesalahan umum yang sering terjadi nih, yang sering dilakukan oleh para pemula? Kalau aku nebak sih ngomongnya sering kecepatan gak sih, Tisti? Tapi itu betul loh, karena apalagi kalau kita sering kejadian tuh ada yang paling menyeramkan. Apa itu? Namanya demam panggung. Wah, iya sih, aku juga sering sih kalau demam panggung. Iya, dulu waktu pertama kali maju presentasi, pasti tangan langsung dingin, gemeteran, keringetan, itu takut banget. Dan ada nggak sih Bu cara untuk ngatasin itu semua gitu Bu? Iya, bener Bu. Ada nggak sih tips biar kita nggak kelihatan nervous? Karena kan kalau kita nervous pasti mimik wajah dan suara kita pasti berbeda banget ya Bu. Iya. Iya, begini, pahami dulu ya. Kalau rasa gugup itu pasti selalu ada, apalagi kalau mau berbicara di depan orang banyak. Yang tidak boleh ada itu adalah rasa panik. Karena kalau gugup itu harfiah. Setiap orang ketika berhadapan dengan orang banyak, bertemu dengan orang baru, apalagi langsung berdiri di atas panggung, di bawah spotlight, itu akan menimbulkan rasa nervous atau rasa gugup. Tapi sekali lagi tidak boleh panik. Jadi tips untuk menguasai rasa gugup adalah satu kali lagi berlatih. Karena tadi yang saya sampaikan, public speaking adalah keterampilan. Maka semakin sering kamu berlatih, kamu akan semakin mengetahui di mana kelemahanmu. Ketika kamu sudah mengetahui kelemahanmu di bagian mana, maka rasa gugup akan makin mudah untuk kamu tekan. Contoh, misalnya untuk mengurangi rasa gugup, bisa kamu lakukan dengan melakukan misalnya latihan. Bacalah skripmu 5-10 menit per hari misalnya sebelum event yang sesungguhnya terjadi. Di situ ketika kamu sudah merekam apa yang kamu sampaikan dalam latihanmu, kamu dengarkan kembali, kamu akan mendengarkan intonasi, nada suara, kecepatan berbicara. Karena kalau orang yang panik biasanya akan berbicara lebih cepat daripada yang seharusnya. Kemudian ketika dia panik ya, bukan gugup, maka apa yang disampaikannya pun tidak jelas dan tidak terdengar dengan clear oleh para audiens. Jadi kunci mengatasi kegugupan yaitu berlatih dan selalu berlatih. Berarti berlatih itu sangat penting sekali ya Bu buat Betul, menguasai public speaking. betul. Ini harus dicoba banget ya untuk teman-teman semuanya. Iya, bener banget. Nah, kalau biar makin pede pas ngomong, ada nggak sih Bu teknik khusus yang bisa kita langsung praktekkan gitu Bu? Iya, kadang banyak pembicara yang baik tapi tidak engage ke penonton dan kurang bikin malah penonton mengantuk ketika dia berbicara. Ada nggak sih Bu tips-tipsnya biar teman-teman atau penonton tuh bakal engage ke kita dan nggak bosan waktu kita berbicara? Oke, sebagai seorang public speaker yang baik, selain menyampaikan materi komunikasinya, pesannya dengan jelas dan juga runtut, salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh public speaker untuk tetap menjaga engagement dengan audiensnya adalah dengan menggunakan berbagai teknik. Di antaranya misalnya dengan menggunakan humor. Kalau misalnya kamu perhatikan di TV ya, seringkali para MC kondang, para pembicara terkenal, misalnya seperti Mario Teguh, misalnya ya, dan Oprah Winfrey, misalnya salah satu idola saya, public speaker ternama, dia akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang membuat orang tuh tertawa dengan misalnya menggunakan humor. Atau teknik lainnya juga misalnya dengan mengajukan pertanyaan. Misalnya, sehingga apa? Ketika seseorang yang berada di audiens kita tanya, mau tidak mau perhatiannya itu akan kembali ke kita. Jadi tidak serta-merta public speaking itu adalah komunikasi satu arah, ya. Komunikasinya bersifat dua arah. Itu yang harus bolak-balik diformulasikan oleh public speaker sehingga apa engagement dengan audiens juga tetap terjaga, tapi maksud dari pesan yang dia coba sampaikan itu juga tersampaikan dengan baik. Oh betul, jadi intinya kita harus mencoba seperti mengajak ngobrol mereka, mencari antusias mereka, seperti itu ya Bu. Iya. Bukan hanya seperti memberi nasihat saja. Iya, Jadi mereka terkadang malah mengantuk
dan malah fokus dengan HP-nya sendiri. Iya benar. Itu hal yang kurang mengenakan kalau sebagai public speaker kalau kita tidak diperhatikan. Betul sekali. Nah, mau tanya sedikit Bu, Ibu pernah nggak sih Bu di awal-awal menjadi public speaker mengalami kegagalan ketika berbicara di depan umum? Iya. Tentu saya kan manusia biasa ya. I wasn't born like this all the time ya. Jadi ketika awal-awal saya mulai berani berbicara di depan umum, tentu saya memiliki beberapa momen-momen yang memalukan dalam tanda kutip. Tapi dari momen tersebut kita banyak belajar ya untuk memperbaiki. Di antaranya adalah ketika kita naik ke panggung tanpa persiapan, misalnya atau kurang menguasai materi. Pada satu momen terkadang begitu ramainya audiens, begitu banyaknya audiens membuat kita kehilangan fokus sesaat. Kemudian kita menjadi kehilangan track. Saya mau berbicara apa ini? Blank gitu ya. Betul sekali. Atau misalnya juga saya pernah mengalami begini. Ketika saya sedang berbicara di depan umum, teks yang saya pegang itu terbang karena dia ada di outdoor. Jadi gitu ya. Karena posisinya saya berdiri di podium, ada teks gitu yang saya bawa, teksnya terbang karena ada angin. Gitu. Itu terjadi ketika saya ikut lomba speech waktu itu di SMA lebih tepatnya, dan itu adalah kejadian yang menurut saya cukup memberikan pelajaran buat saya ya. Tapi waktu itu saya tidak tahu kekuatan dari mana datang. Ketika saya lihat kertas itu melayang ke meja juri, saya bilang that's it. Saya tidak perlu melanjutkan lagi karena kalau saya melanjutkan semua akan berantakan. Secepat mungkin pidatonya saya selesaikan, saya tutup, saya ucapkan mohon maaf atas insiden yang terjadi, saya turun. Jadi keputusan yang saya ambil pada waktu itu adalah segera mengakhiri pidato saya karena that's plain to see, harus saya lakukan gitu. Ya, jadi tapi dari situ saya belajar bahwa latihan itu perlu, sehingga tanpa teks pun jika terjadi lagi misalnya force majeure seperti itu, saya tetap bisa melanjutkan pidato saya tanpa terikat teks. Itu berarti sudah keputusan yang terbaik ya menurut Ibu? Ya, pada waktu itu setidaknya. Walaupun di belakang panggung juga nangis tetap. Tapi Ibu bagus masih bisa menghandle semua itu. Mungkin kalau saya sendiri langsung panik dan aduh bingung ya harus melakukan apa ini. Bener banget ya, aku juga gitu kayak Gisti. By the way, nggak kerasa ya teman-teman, udah di penghujung obrolan aja kita. Seru banget sih, banyak insight yang kita dapetin dan bisa langsung dipraktekan. Betul banget nih. Nah, namun sebelum kita tutup, boleh nggak sih Ibu itu ngasih kata-kata hari ini atau nasihat penting buat teman-teman yang di luar sana biar pengen jago public speaking, dan Ibu juga bisa ngasih tips kalau ada latihan simple yang bisa kita gunain, kita lakuin di kegiatan sehari-hari. Oke, jadi saya kasih tipsnya dulu ya. Iya, boleh. Mungkin yang perlu atau paling mudah untuk kita lakukan saat ini selain dengan berlatih adalah ucapan. Belajar pengucapan yang baik dan benar. A, I, U, E, O harus sangat jelas ya. Dan penguasaan bahasa Indonesia pun harus sangat jelas. Jadi itu bisa kamu coba praktekkan sehari-hari. Teknik pernafasan pun iya. Bagaimana cara menampilkan kata-kata dengan suasana yang menggembirakan, dengan kata-kata yang tenang, menenangkan, atau ketika misalnya terasa sedih ketika kita berbicara sesuatu. Jadi ini baik turun nada itu juga bisa menjadi salah satu hal yang coba kamu praktekkan. Kata-kata saya untuk para toxics di rumah, public speaking itu bukanlah sesuatu hal yang cukup sulit jika kamu memang mau untuk berusaha. Kuncinya cuma satu, belajar. Wah, terima kasih Ibu. Ini mungkin bisa kita pakai juga ya Di kehidupan kita. Betul, karena kita juga masih belajar ya di sini. Oke, kami ucapkan terima kasih Bu Indah sudah sharing ilmunya pada hari ini. Iya, serius deh, ini obrolan benar-benar daging banget buat teman-teman semua yang lagi dengerin. For real teman-teman. Oke, jadi itu tadi merupakan obrolan kita tentang public speaking bareng Ibu Indah. Banyak banget hal yang bisa kita pelajari loh, mulai dari cara mengatasi gugup, teknik, dan tetap
pentingnya body language dalam komunikasi. Bener banget, dan yang paling penting, public speaking itu skill yang harus dilatih. Jadi jangan takut buat mulai dan jangan takut buat salah. Yang penting terus latihan dan percaya diri. Nah, untuk teman-teman yang masih sering gugup atau bingung harus mulai dari mana, yuk coba praktekin tips-tips yang Bu Indah tadi kasih. Walau pelan-pelan, lama-lama pasti bisa. Baik teman-teman, sekian dulu episode kali ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah dengerin, dan makasih juga buat Bu Indah yang sudah berkenan hadir pada Talk Kids kali ini. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat dan dapat dipraktekkan. Amin. Oke, mungkin segitu aja dari kita. See you guys! See you guys!